Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Murid Dulur. Gimana kabarnya dulurku dan gimana keadaan tanamannya dulur? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan untuk tanaman sahabat-sahabat semua di musim kemarau seperti saat ini, mudah-mudahan masih tetap bisa mengendalikan dan melaksanakan rutinitas setiap hari dulur, mudah-mudahan bisa terkendalikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dalam video kali ini di musim kemarau seperti saat ini, untuk tanaman bawang merah khususnya dulur, biasanya di saat musim panas seperti ini, tanah ataupun lahan bawang merah banyak yang terjadi tanah itu ngapu. Dan apakah arti tanah ngapu itu? Tanah ngapu itu adalah tanah yang terlalu lembut, terlalu gembur. Dan di saat penanaman tanaman bawang merah, biasanya air itu tidak bisa menyerap ke dalam perakaran. Yang namanya ngapu berarti akar itu tidak tersedia air. Otomatis tanaman yang terkena tanah yang ngapu itu mayoritas tanaman itu menjadi kerdil. Karena porositas air itu kurang, karena setiap kita penyepraian ataupun penyiraman pada tanah tersebut, air tidak meresap dan akhirnya kekurangan air pada tanaman itu. Dan kali ini untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulurku tani murid semua, untuk mengantisipasi tanah yang ngapu itu, solusinya kita mulsa. Karena untuk dimulsa, otomatis kelembapan tanah itu sangat terjaga. Kalau tidak dimulsa di saat musim kemarau seperti ini sangat panas sekali, untuk merangsang pertumbuhan di awal itu biasanya sulit kalau tanahnya sudah ngapu. Jadi kalau solusi dikasih mulsa seperti ini, kelembapan terjaga, otomatis pertumbuhannya insya Allah akan menjadi normal. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, untuk penanaman bawang merah di lahan dan keadaan di mulsa, penanganannya pun lebih simpel dan lebih praktis. Di antaranya dulur, benih bisa menghemat. Pertama, prediksi dalam lahan sekian meter biasanya menghabiskan sekian kintal, otomatis tidak mencapai segitu. Karena jarak tanam yang rajin, yang semuanya jarak antara tanaman satu dengan yang tanaman yang lain itu jaraknya sama. Dan kali ini untuk mulsa saya ini jarak 18 kali 15. Kemudian manfaat yang kedua, bisa mengurangi tenaga kerja. Di antaranya untuk pendangiran ataupun sosrok, yang kemudian yang lainnya adalah mengendalikan gulma. Yang jelas gulma tidak akan tumbuh. Yang pertama kita semprot herbisida sebelum pernah tumbuh, yang kemudian untuk yang lain tidak akan tumbuh karena tertutup mulsa. Dan kali ini untuk tanaman bawang merah yang bermulsa tidak harus sampai panen dulur. Ini trik dan teori di luar teman-teman semua. Ini untuk bawang merah bermulsa
ini umur 25-30 ST kita lepas mulsanya. Kemudian untuk jabit ataupun sunduk untuk mulsa kita simpel saja dulur. Tidak menggunakan bambu ataupun yang lain, cukup menggunakan seperti ini. Ini seperti atom bahan plastik. Ini kita potong menjadi dua, kemudian kita tekuk menjadi dua lagi, kemudian kita jepitkan. Itu sudah kencang sekali. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang tidak mempunyai bambu, mungkin atau beli bambu, lebih efektif menggunakan seperti ini. Ini bahannya plastik dulur, bisa digunakan lagi nanti setelah kita lepas mulsanya ataupun tanaman berikutnya kita bisa menggunakan lagi. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, untuk tanaman bawang merah di lahan dan media mulsa, kali ini saya menggunakan yang perdana. Ini yang perdana karena tanahnya resiko ngapu, maka daripada itu saya menggunakan metode mulsa untuk mengantisipasi ngapu dan untuk mengantisipasi kerdilnya tanaman. Karena di saat musim kemarau kalau kekurangan porositas, kekurangan air, akhir pertumbuhannya terkendala. Yang pastinya untuk sahabat-sahabatku semua, terus gimana cara pemupukannya ataupun yang lain, ini pemupukannya pertama dan kedua saya taburkan di awal sebagai pupuk dasar. Nanti di saat 25 ataupun 30 ST mulsa kita lepas, kemudian kita pupuk yang terakhir seperti itu lur. Dan nanti insya Allah setelah 25 ataupun 30 ST waktunya pelepasan mulsa, insya Allah akan saya review kembali perkembangan tanaman bawang merah saya seperti apa. Tunggu video selanjutnya dulur. Dan setelah pemasangan mulsa ini, insya Allah besok langsung kita tanam bawang merah tersebut. Karena pupuknya sudah saya tabur, kemudian kalsiumnya sudah tabur, herbisnya sudah, tinggal pemasangan mulsa. Dan saat ini pemasangan mulsa sudah siap, insya Allah besok langsung kita tanam bawang merah tersebut. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, tidak waleh-waleh saya ucapkan dan supportnya untuk sahabat-sahabatku semua yang sudah mendukung channel Tani Medit untuk berbagi ilmu dan pengetahuan tentang hortikultura terutama pada bawang merah. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk sahabat-sahabatku semua atas dukungannya. Tanpa kalian semua channel Tani Medit tidak ada artinya. Saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Kemudian setelah pemasangan mulsa dan pemasangan jabit, kita spray ataupun kita siram dulu. Penyepraian kita spray abamectin untuk mengantisipasi gerandong. Padahal kemarin sudah saya spray, ini yang kedua kalinya agar gerandong terhindar dari bawang merah. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Terima kasih, salam Tani Medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.